Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakitnya sebagai bagian dari kifarat penebus dosanya, dan semua penyakitnya diangkat dan disembuhkan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta safi la syafi'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita kita tercinta yang hari ini kita peringati kemerdekaannya yang ke-79. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita ini penuh berkah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil makmur ma'rifah Allah dinawi, yang penduduknya senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalin silaturahim dan berbagi dengan sesama untuk bersama-sama memajukan negeri dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan kesejahteraan dan kebersamaan dari bahu-membahu membangun secara bersama-sama. Mudah-mudahan negeri kita juga dipimpin oleh orang-orang yang pemimpinnya adil dan amanah, dan mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan untuk senantiasa bersabar menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Juga untuk para pemimpin-pemimpinnya yang khianat, pemimpin-pemimpinnya yang tukang bohong, pemimpin-pemimpinnya yang tukang korup, pemimpin-pemimpinnya yang hanya mementingkan dirinya, kelompoknya, keluarganya, koalisi, dan partainya sendiri. Mudah-mudahan Allah segera gantikan dengan yang lebih baik dengan kuasa Allah dan segera diberikan balasan atas kejahatan yang dilakukannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah. Diri kita masing-masing, mudah-mudahan diri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa menghambakan diri ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang yang senantiasa segera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta dengan memanfaatkan media secara bijak dan berbagai kesempatan dalam berinteraksi dengan sesama. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, peroleh rezeki dan barokah dan thayyibah, oleh kesempatan untuk terus-terusan
berbuat yang terbaik, beramal soleh, dan kita bermohon disehatkan badan, diwafatkan husnul khatimah, dan kita bermohon kepada Allah kelak dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa dzurriyyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi baladina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita, serta salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Besarkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita berikhtiar mengharap ridha Allah dan Allah yang akan mengabulkan semua apa yang kita inginkan sesuai dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kita berbahagia, kita istiqamah, kita berjamaah untuk membaca Al-Quran. Tekad kita buktikan dengan kalimah thayyibah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi abdinya Allah, abdinya sebenar-benar abdinya yang menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas, dan kita mengikuti apa yang menjadi contoh teladan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, terutama para pahlawan yang ikhlas berkorban merdeka ya dulu dengan cara-cara mereka masing-masing. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan menjadikan apa yang menjadi harapan mereka terwujud di saat-saat sekarang ini. Mudah-mudahan juga kita termasuk orang yang bermanfaat di saat mengisi kemerdekaan, dan juga tentunya cara bermanfaat adalah dengan cara belajar yang terbaik, mengamalkan apa yang disunahkan Rasulullah SAW, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, membersihkan jiwa-jiwa tazkiyatun nafs kita. Kemudian kita senantiasa berharap mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhkan dari petaka dan bahaya, dan senantiasa kita berhindar dari apa yang menjadi azab Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang dipanjangkan umur dan disolehkan amalnya. Mudah-mudahan juga kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk cinta Al-Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa memahami Al-Quran, senantiasa diberi kesempatan untuk mengamalkan Al-Quran, senantiasa diberi kesempatan untuk beramal, untuk mengamalkan apa yang diajarkan Al-Quran, sampai dengan kita merasakan mendapatkan nikmat dari amalan kita, dan pada saatnya kita juga berharap diberikan kemampuan untuk berbagi dengan sesama tentang kenikmatan membaca Al-Quran, tentang kenikmatan mengamalkan Al-Quran, tentang kenikmatan paham Al-Quran, dan tentang kenikmatan dari segala kenikmatan dalam kehidupan dunia ini. Ingat Bapak Ibu, yang harus disampaikan kepada orang lain itu hal-hal yang nikmat, sementara yang hal-hal yang tidak nikmat, yang berupa kesedihan, kesengsaraan, hendaknya kita mampu untuk mengendalikan diri, tidak mengobral kepada sesama. Apalagi aib, jangan sampai diobral. Karena apa? Karena Allah Maha penutup aib dan Maha memberikan kesabaran kepada kita untuk menghadapi cobaannya. Ingatlah bahwa kita selalu akan menghamba kepada Allah dan memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika kita nasta'in, ketika kita memohon pertolongannya, ingatlah akan dua hal. Ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar puncaknya bisa dilakukan dengan menahan diri, mengendalikan diri, yaitu dengan melaksanakan saum dan sholat. Kita pahami dari mulai awal sampai akhir, semuanya berisi dengan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga pada saatnya dijadikan orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mengamalkan amalan terbaik. Apa itu amalan terbaik? Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentu saja kita berharap dipilih Allah untuk selalu giat belajar Al-Qur'an dan dipilih Allah untuk senantiasa mengajarkan atau menyampaikan atau memviralkan Al-Qur'an minimal kepada orang terdekat kita. Kegemaran kita buktikan, kesenangan kita buktikan, kebahagiaan kita buktikan. Ulah robanga rasula, tapi kudu optimis dalam menghadapi kehidupan. Karena Al-Quran mengajarkan fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelahnya kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah tidak akan memberikan beban kepada kita, tidak akan memberikan kewajiban kepada kita, tidak akan memberikan tugas kepada kita kalau Allah tidak memberikan bekalnya. Jadi kalau ada tugas dari Allah, kewajiban dari Allah yang kita sudah pahami, laksanakan. Karena Allah lah yang akan memberikan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan ada kewajiban dari Allah, melainkan Allah akan memberikan kemampuan kepada kita. Ya, itulah yang harus menjadi tingkat optimisme kita, insya Allah. Yuk hari ini kita tingkatkan kebahagiaan kita, rasa istiqomah kita, berjamaah kita pelihara. Alhamdulillah di sauna Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, sebelah kanan, sebelah kiri dan depan komplit di hari Sabtu ini. Dan jangan lupa tiap hari Sabtu kita mengumpulkan sedekah infak untuk diri kita. Maksudnya sedekah infak untuk diri kita, untuk kita jadikan bekal di hari yang akan datang, di alam yang akan datang. Karena konon kabarnya yang sudah dikubur, yang sudah meninggal, ketika ditanya kalau diberi waktu sebentar ke dunia, apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak menyebut mau umroh, mereka tidak menyebut mau haji, mereka tidak menyebut mau puasa, mereka tidak mau menyebut mau sholat. Yang mereka sebut adalah saya mau menginfakkan seluruh harta saya. Karena ternyata infak sedekah ini menjadi bekal yang sangat paripurna ketika kita sudah berada di alam sana. Ya, di samping itu kita juga punya dua hal, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah anak soleh yang mendoakan.
Kalau ilmu yang bermanfaat geus puguhkeun urang mah bodoh diajar ge hese tong borokeun batur urang ge can beubeunangan dina beubeunangan lagi era parada tarabani mereka batur sabab sieun diseung-sirikeun kan gitunya komo anak soleh mah can puguh da urangna oge henteu soleh gitu punya jadi nu geus pasti mah sedekah jariyah berinfak sedikit tidak masalah banyak apalagi tidak masalah yang penting harta dari yang halal. Jangan sampai sedekah infak menang korupsi, menang maling, menang ngabangsat duit negara. Ya, sehingga ngabaragi duit padahal itu menang maling. Ya, gitu ya. Ayah gitu Bu. Ayah di mana itu teh? Di negara Indonesia 79 tahun setelah Indonesia merdeka penjara-penjara koruptor pada pinuh para pejabat rakyat mah Bu da rakyat mah korupsi lagi nu rek dikorupsi nah oke ya yuk kita hari ini tambahkan kebahagiaan kita membaca 2 ayat Al-Quran dan yang akan kita baca adalah surat Al-Maidah ayat ke-94 dan 95. Yang di dunia maya sana alhamdulillah sudah hadir dari Bogor ada Kang Agus, dari Bandung ada Teh Elis bersama keluarga juga, Kang Agus bersama keluarga, dari Cirebon ada Ibu Hilda bersama keluarga, dari Cirebon juga ada Ibu Irin bersama keluarga, dan dari Bandung ada Kang Ahmad bersama keluarga. Teh Elis ini dari Sumedang ya, bersama keluarga juga. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita membaca Al-Quran surat Al-Maidah 94 dan 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله